Di awal cerita dikisahkan bahwa para pendekar menggunakan jiwa atau roh bela diri agar mereka bisa berinteraksi kepada langit dan bumi dengan memasuki jalan kultivasi. Pendekar yang terkuat bahkan bisa menghancurkan gunung dan membelah sungai dengan satu kali serangan. Diceritakan juga bahwa karakter utama kita yang bernama Kinan pernah tersambar petir merah. Namun keadaannya ternyata masih baik-baik saja. Bahkan dia malah mendapatkan roh petarung suci. Dengan kekuatan roh petarung suci yang sangat overpower, bahkan dia menantang langit dan bumi. Sehingga terjadilah pertarungan dengan para dewa dan membuat Kinan menjadi tak tertandingi. Cerita pun berpindah di masa sekarang sebelum Kinan menjadi sangat overpower. Dijelaskan bahwa di benua Changlang, jika seorang ingin menjadi seorang pendekar, maka membangkitkan jiwa bela diri adalah hal yang sangat penting. Terlihat juga ada dua orang laki-laki. Ternyata mereka adalah anggota dari klan Qin, dan tempat itu berada di kota Lin Sui. Mereka berkumpul di tempat itu dikarenakan ingin melihat para anggota pemula klan Qin membangkitkan jiwa bela diri. Dan ternyata kedua orang tua itu yang memandu para pemula klan Qin untuk melakukan proses pembangkitan jiwa bela diri. Dijelaskan juga bahwa ada 4 peringkat pendekar bela diri, yaitu peringkat Tian, Di, Xuan, dan Huang. Peringkat Huang adalah peringkat paling terendah. Di setiap peringkat juga dibagi menjadi 10 tingkatan lagi. Seorang pendekar peringkatnya ditentukan dari seberapa cepat basis kultivasinya, dari kemampuan yang dimiliki seorang pendekar itu sendiri. Sehingga jika memiliki jiwa bela diri yang semakin tinggi, maka pendekar itu akan cepat menjadi kuat dan mudah mencapai ahli bela diri. Diperlihatkan ada seorang pria yang membangkitkan jiwa bela dirinya. Pria itu bernama Qin Changkong. Di sini Qin Changkong membangkitkan jiwa bela diri harimau. Pak tua yang melihat jiwa bela diri itu sangat terkejut, dikarenakan Changkong memunculkan 5 sinar kuning, yaitu jiwa bela diri binatang buas yang berada di tingkat 5 Huang. Di sini banyak orang yang memuji Changkong karena membangkitkan jiwa bela diri yang kuat. Si Changkong sangat membanggakan dirinya sendiri karena mendapatkan jiwa bela diri yang tinggi. Changkong juga sangat meremehkan Kinan dan menganggap kalau dialah yang paling jenius di klan Qin ini. Tiba-tiba Pak Tua menyuruh Kinan untuk maju agar membangkitkan jiwa bela dirinya. Ternyata Kinan di sini adalah pemuda paling berbakat dari klan Qin. Di sini banyak orang yang penasaran jiwa bela diri apa yang akan dibangkitkan oleh Kinan. Kinan pun duduk dan memulai proses pembangkitan jiwa bela diri. Di sini Pak Tua sangat marah dan menegur orang-orang yang sangat berisik karena ditakutkan akan mengganggu pembangkitan jiwa bela diri milik Kinan. Di sini Changkong berpikir kalau jiwa bela diri sudah ditetapkan oleh langit dan bahkan tidak akan bisa dirubah. Apa dia kira membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 itu mudah? Hah, asal kau tahu itu sangatlah sulit, ucap Changkong sambil melihat Kinan. Tiba-tiba cahaya menyelimuti tubuh Kinan dan blar, cahaya kuning melesat ke angkasa. Di sini ternyata Kinan mendapatkan jiwa bela diri pedang. Pak tua yang melihatnya sangat terkejut karena Kinan hanya memancarkan 1 sinar kuning, yang berarti Kinan mendapatkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Semua orang yang melihat itu sangat kebingungan. Kenapa pemuda paling jenius di klan Qin mendapatkan tingkatan jiwa bela diri paling rendah dan lemah? Di sini Kinan sudah menduga kalau dia akan mendapatkan pedang api merah, yaitu jiwa bela diri tingkat rendah. Cangkong pun yang melihat jiwa bela diri Kinan tertawa sangat keras. Kinan, jiwa bela diri itu sangat cocok untukmu karena kau sama-sama rendahnya dengan jiwa bela diri tingkat 1 itu. Itukah jenius yang kau banggakan? Seharusnya akulah yang jenius nomor 1 di klan Qin ini karena membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 Huang, ucap Cangkong sambil mengejek. Di sini para penggemar Kinan sangat kecewa dan ada salah satu yang mengatakan, "Dasar sampah, jenius pantatmu itu. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Keluar saja kau dari klan Qin," ucapnya. 2 orang Pak tua juga terlihat kebingungan. Kenapa bisa jenius nomor 1 di klan Qin bisa mendapatkan jiwa bela diri tingkat rendah? Hah, takdir memang sangat membingungkan, ucap salah satu dari Pak tua itu. Singkat cerita, berita itu pun semakin menyebar luas sampai ke seluruh kota. Banyak orang yang keheranan mendengar berita itu.
Cerita pun berpindah di lapangan klan Qin. Terlihat Kinan sedang berkultivasi. Dijelaskan bahwa jalur kultivasi diawali dengan alam pencampuran tubuh. Alam ini juga terbagi menjadi 10 bagian atau lapisan. Alam pencampuran tubuh yaitu proses penggabungan tubuh dengan menyerap Qi. Di sini Kinan bergumam, tingkat tertinggi jiwa bela diri memanglah sangat penting. Namun aku tidak akan mencapai apapun setelah melakukan kultivasi sekitar 3 jam. Dengan jiwa bela diri tingkat 1 Huang Ni, Cangkong mungkin bisa mencapai lapisan pertama dari penggabungan tubuh dengan Qi setelah berkultivasi. Namun aku sangat bersyukur karena mendapatkan jiwa bela diri tingkat 1 Ni. Dulu aku sewaktu berusia 14 tahun aku pernah tersambar petir merah yang sangat dahsyat. Namun entah kenapa aku masih baik-baik saja. Ternyata dari sambaran petir itu aku mendapatkan jiwa atau roh petarung suci. Agar aku bisa membangkitkan sepenuhnya jiwa bela diri roh petarung suci itu, maka aku harus mengorbankan jiwa bela diri tingkat 1 ini. Semakin rendah peringkat jiwa bela diri yang dikorbankan, maka keberhasilan untuk membangunkan sepenuhnya jiwa roh petarung suci juga akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika semakin tinggi jiwa bela diri yang dikorbankan, maka akan mustahil membangkitkan jiwa bela diri terkuat roh petarung suci ini. Di sini Kinan berkonsentrasi memanggil pedang merahnya yang berperingkat 1. Kinan pun tanpa basa-basi langsung mengorbankan jiwa bela diri pedang merah itu untuk membangkitkan sepenuhnya jiwa atau roh petarung suci yang sangat overpower. Pedang itu pun mulai meleleh dan hancur. Pedang yang hancur itu diserap oleh tubuh Kinan yang membuat pusaran cahaya di perut Kinan. Di sini Kinan sangat kelelahan karena proses penyerapannya sangat melelahkan. Muncullah, wahai jiwa bela diri terkuat, roh petarung suci, ucap Kinan. Blar! Sosok jiwa bela diri roh petarung suci pun muncul. Dengan baju zirah lengkap berada tepat di belakang Kinan. Akhirnya aku berhasil juga, ucap Kinan. Lalu Kinan pun jatuh pingsan karena sangat kelelahan. Namun beberapa saat kemudian Kinan pun terbangun dari pingsannya dan ia merasakan kalau kepalanya sedikit sakit. Di sini Kinan pun langsung berkonsentrasi karena ingin melihat jiwa bela diri roh petarung suci miliknya. Hah? Inikah wujudnya? Ucap Kinan yang sangat terkejut. Bahkan ini sangat besar. Aku juga tak bisa berhenti mengaguminya karena bentuknya yang sangat keren. Ucap Kinan yang kegirangan. Di sini Kinan mencoba menguji efek dari kultivasinya setelah mendapatkan jiwa roh petarung suci. Kinan sangat terkejut karena saat dia mendapatkan roh petarung suci ini, kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Kecepatan basis kultivasinya bahkan 10 kali lebih cepat dari jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Di sini hanya dengan kurang dari 3 jam saja berkultivasi, Kinan dapat menembus lapisan pertama dari alam penggabungan tubuh. Memang sangat menakutkan jiwa bela diri roh petarung suci ini, gumam Kinan. Dengan adanya jiwa bela diri roh petarung suci ini, bahkan mimpiku tidak akan mustahil untuk menjadi seorang ahli bela diri terkuat di benua ini, ucap Kinan. Cerita pun berpindah di mana ada seorang wanita yang mengirimkan sebuah pil ramuan. Kinan yang melihat pil itu sangat senang dan berkata, "Sini biar ku makan kau." Namun wanita itu yang mendengar ucapan Kinan sangat terkejut dan ketakutan. Wanita itu pun melemparkan botol pil itu kepada Kinan. "Hai, bukan maksudku untuk menakutimu. Aku akan memakan pil itu, bukan dirimu," ucap Kinan yang berteriak. Kinan pun membuka botol itu. Ternyata botol itu berisi tentang pil Quen Qingdan yang dapat mempercepat pelatihan di ranah kultivasi penggabungan tubuh Qi, atau bisa juga disebut dengan ranah kultivasi body tempering. Pil itu juga sangat berharga dan Kinan mendapatkan 10 pil Quen Qingdan. Karena sangat berharganya pil itu, semua murid yang berada di klan Qin hanya bisa mendapatkan 1 pil sebulan sekali. Tapi di sini Kinan mendapatkan 10 pil Quen Qingdan. Di sini Kinan bergumam, "Sejak aku membangkitkan jiwa bela diri tingkat rendah, semua orang pasti akan berpikir kalau aku yang dulu sang jenius sekarang sudah menjadi sampah. Dan bahkan para tetua di klan Qin mungkin tidak akan pernah memberikan pil berharga ini padaku. Kemungkinan besar adalah ayah yang memberikannya padaku, karena ayah adalah orang yang sangat menyayangiku. Ayah, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu, dan aku akan menjadi pendekar terkuat di benua ini," gumam Kinan. Kinan pun mengambil 1 pil Quen Qingdan dan langsung memakannya.
Namun Kinan sangat terkejut karena aura dan energi dari pil quenching dan diserap oleh kekuatan yang sangat misterius di dalam tubuhnya. Apakah ini jiwa petarung suci yang menyerap kekuatan atau energi dari pil quenching dan gumam Kinan? Setelah Kinan benar-benar memastikannya, ternyata perkiraannya itu benar bahwa yang menyerap kekuatan dari pil quenching dan adalah jiwa petarung suci miliknya. Sebenarnya apa sih efek pil ini untuk jiwa bela diriku? Kenapa dia bisa menyerapnya? Ucap Kinan. Kinan pun berpikir kalau ia akan memakan semua pil quenching dan untuk memastikan apa efek pil itu untuk jiwa petarung suci miliknya. Dengan sigap dan sangat yakin, Kinan pun menelan semua pil quenching dan secara bersamaan dan membuat aura merah yang kekuningan menyelimuti tubuh Kinan. Di sini Kinan sangat terkejut saat melihat jiwa roh petarung suci miliknya. Hah? Apa ini benar? Ternyata jiwa bela diri roh petarung suci setelah menyerap 10 pil quenching dan sehingga membuat tingkatnya naik ke tingkat 7 Huang. Dikatakan kalau tingkatan jiwa bela diri Kinan sebelumnya yaitu berada di peringkat Huang tingkat 6. Bukankah seharusnya peringkat dan tingkatan pada jiwa bela diri itu sudah tidak bisa naik ataupun turun? Ucap Kinan yang sangat keheranan. Dijelaskan bahwa seharusnya pil quenching dan itu untuk mempercepat kultivasi tubuh seseorang. Namun di sini malah yang menyerap pil itu adalah jiwa bela diri milik Kinan dan membuatnya naik ke tingkat 7. Jiwa bela diri tidaklah seperti kultivasi yang bisa bertambah dan naik peringkat dan tingkatan saat melakukan kultivasi menyerap energi alam. Seharusnya jiwa bela diri itu tidak bisa naik peringkat dan tingkatannya karena sudah ditetapkan oleh langit dan tidak bisa dirubah bahkan dengan peringkatnya sekalipun. Namun di sini berbeda dengan jiwa bela diri milik Kinan yang dapat naik peringkat dan tingkatannya. Ternyata inilah alasan di awal cerita bahwa Kinan bisa menantang langit dan bumi hingga membuat Kinan bertarung dengan para dewa. Ya wajar saja kalau Kinan tak terkalahkan karena bukan hanya peringkat kultivasi tubuhnya saja yang meningkat. Namun peringkat jiwa bela dirinya juga bisa naik sehingga Kinan akan menjadi sangat overpower di masa depan. Ngecit nih Kinan, manusia normal peringkat jiwa bela diri tidak bisa dinaikkan. Tapi Kinan malah bisa naik seenak jidatnya saja. Haduh. Di sini Kinan sangat kegirangan karena bisa saja peringkat atau level jiwa bela dirinya naik menjadi peringkat Suan bahkan level D ataupun level legendary Tian. Ini seperti mimpi tertimpa langit yang sangat mustahil. Tapi aku benar-benar mendapatkan jiwa bela diri yang kekuatannya sangat menakutkan. Sabar, tarik nafas dan tenangkan pikiran agar aku tidak mati karena terlalu bahagia, ucap Kinan. Namun tiba-tiba, blar, pintu masuk gerbang pun hancur. Terlihat di situ ada seseorang yang menghancurkan pintu itu. Ternyata dia adalah Kinlan. Di sini Kinan menanyakan kepada Kinlan, mengapa Kinlan menghancurkan pintu gerbang. Di sini Kinlan memiliki jiwa bela diri pedang api biru, peringkat Huang tingkat 3. Kinlan pun menjawab kalau tujuannya ke sini untuk merampas pil quenching dan yang ada pada diri Kinan. Kinlan juga mengatakan kalau Kinan sekarang adalah seorang sampah, jadi tidak perlu meminum pil yang sangat berharga itu. Karena hanya akan membuat pil itu terbuang sia-sia. Jadi Kinlan menyuruh Kinan untuk memberikan semua pil yang dimilikinya. Setelah aku menjadi sampah ternyata ini ya watak aslinya. Padahal dulu dia sangat baik padaku saat aku dulu seorang jenius di klan Qin ini. Namun sekarang saat aku menjadi sampah, dia memunculkan sifat aslinya dan ingin merebut pil quenching dan dariku. Gumam Kinan. Dasar bocah sialan, akan kuberi pelajaran kau, ucap Kinan. Di sini Kinlan mengeluarkan auranya dan membanggakan dirinya karena membangkitkan jiwa bela diri pedang api biru tingkat 3 Huang dan menyuruh Kinan untuk cepat menyerahkan pil itu. Namun di sini Kinan mengatakan kalau pil itu sudah dimakannya semua, jadi tidak ada yang tersisa. Mendengar kata-kata itu dari Kinan, Kinlan pun berkata, "Dasar sampah, matilah kau di sini. Hari ini akan kuperlihatkan bagaimana perbedaan jiwa bela diri sampah dan jiwa bela diri tingkat 3 Huang." Kinlan pun langsung menyerang Kinan dengan pedangnya. "Bocah sialan ini meremehkan kuya, akan kuberi pelajaran kau," ucap Kinan. Kinan pun menyiapkan tinjuannya yang dilapisi energi dan menghantamkannya ke leher Kinlan, yang membuat Kinlan terpental ke belakang.
Bagaimana bisa ini terjadi? Kau hanya memiliki jiwa bela diri peringkat sampah. Tapi kenapa kau sudah menerobos ranah kultivasi body tempering tahap awal? Aku saja yang memiliki jiwa bela diri tingkat 3 ruang belum menerobosnya. Bagaimana kau bisa? Ucap Kinlan yang sangat terkejut dan ketakutan. Di sini Kinlan menyuruh Kinlan pergi, yang membuat Kinlan lari terbirit-birit karena ketakutan. Untung saja tidak pakai sandal jepit, bisa ketinggalan tuh sandalnya. Di sini Kinlan berpikir kalau dia hari ini tidak bisa berlatih, dan dia akan menuju ke pavilion uji dan akan memasuki lantai kedua. Dijelaskan pavilion uji adalah tempat untuk menyimpan teknik seni bela diri keluarga Kin. Di sini juga terlihat kalau pavilion uji memiliki 4 lantai. Lantai pertama yaitu tempat untuk menyimpan teknik seni bela diri tingkat rendah, dan lantai kedua tempat menyimpan teknik seni bela diri tingkat menengah. Lantai ketiga tempat menyimpan teknik seni bela diri tingkat tinggi, dan terakhir yaitu lantai 4 untuk menyimpan teknik seni bela diri tingkat akhir. Singkat cerita, Kinan pun masuk ke pavilion uji. Di sini Kinan mengatakan kepada penjaga pavilion uji itu kalau dia ingin memasuki ke lantai 2. Penjaga itu pun meremehkan Kinan dan mengatakan kalau Kinan memanglah anak seorang tetua, tapi tidak bisa seenaknya masuk sembarangan ke lantai 2. Karena lantai 2 adalah tempat untuk seorang yang sudah menerobos kultivasi ranah body tempering. Jadi jika belum menerobos tahap kultivasi ranah body tempering, maka meskipun itu anak tetua, dia tidak akan mengizinkannya masuk. Kinan pun tiba-tiba mengeluarkan aura di tangannya dan menghantamkan ke meja, sehingga penjaga itu sangat terkejut karena Kinan sudah menerobos ranah kultivasi body tempering tingkat awal. Padahal kan dia hanya memiliki jiwa bela diri sampah, tapi kenapa dia bisa menerobos ranah ini begitu cepat, ucapnya. Kinan pun berjalan masuk ke lantai 2 dan meninggalkan Pak Tua penjaga yang terlihat masih kebingungan dan tak percaya. Di sini Kinan pun sudah memasuki lantai kedua dari pavilion uji. Terlihat di dalam sangat besar, namun tiba-tiba ada seseorang yang berbicara yang mengatakan, "Tidak terduga ya, kau yang memiliki jiwa bela diri sampah bisa menerobos kultivasi ranah body tempering. Nampaknya pil itu yang diberikan master memiliki efek yang bagus juga ya buatmu," ucap pria itu. Ternyata pria itu bernama Qin Yu, kakak dari Kinlan yang dihajar Kinan sampai lari terbirit-birit. Qin Yu memiliki jiwa bela diri Isbou. Dia juga termasuk jenius di klan Qin ini. Di sini Kinan pun mengatakan kepada Qin Yu kalau dia telah menghajar adiknya sampai lari terbirit-birit karena ingin merampas pil milik Kinan. Qin Yu pun yang mendengarnya sangat terkejut. Ternyata kau bisa mengalahkannya ya dengan jiwa bela diri sampah itu. Tidak ada salahnya kan kalau adikku menginginkan pil itu, karena jika kau yang menggunakannya, maka itu akan menjadi sia-sia. Ternyata kau dan adikku sama saja. Tidak tahu malu dan membuat aku muak saja, ucap Kinan. Qin Yu yang mendengar perkataan Kinan sangat marah. Apa kau bilang kau ingin mencari mati ya? Lalu Qin Yu mengeluarkan energi atau auranya dan memusatkan energi itu di tangannya yang bersiap untuk menyerang Kinan. Namun tiba-tiba Pak Tua penjaga datang dan menegur Qin Yu. Pak Tua itu mengatakan kalau di pavilion ini tidak boleh menggunakan kekuatan jiwa bela diri. Jika melanggar maka akan dikeluarkan dari pavilion ini selamanya dan tidak boleh masuk lagi seumur hidup. Qin Yu pun yang ketakutan meminta maaf kepada tetua penjaga itu karena dia hanya ceroboh dan tak bisa mengendalikan diri. Dia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Qin Yu juga berkata kepada Kinan bahwa Kinan hari ini beruntung karena berada di tempat ini. Jika lain kali mereka bertemu, maka Qin Yu akan membuat Kinan jadi babak belur dan Qin Yu akan menghancurkan dantiannya sehingga tidak bisa berkultivasi dan akan menjadi lebih rendah dari seorang sampah. Lebih buruk dari sampah ya? Akan ku kembalikan kata-kata itu kepadamu. Sebaiknya dirimulah yang seharusnya tidak mencari masalah denganku. Jika tidak ingin ku hancurkan hidupmu, jangan sampai nanti kau menangis dan bersujud kepadaku, karena aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Kinan yang menggertak balik Qin Yu. Singkat cerita, Kinan pun memilih teknik seni bela diri dari buku-buku yang ada. Dia pun tertarik dengan buku Thunder Knife, yaitu buku yang berisi tentang seni bela diri teknik pedang. Teknik pedang Thunder Knife dapat membuat serangan pedang menjadi secepat kilat.
Ini dia yang kucari. Di saat aku berusia 14 tahun, aku pernah berhasil menciptakan teknik pedang. Namun teknik pedang itu hanya tingkat rendah. Aku juga kesulitan untuk menaikkan tingkatannya. Dengan adanya buku seni bela diri Thunderknife ini, aku bisa meningkatkan teknik seni bela diri pedang yang kuciptakan. Karena teknik bela diri Thunderknife ini adalah seni bela diri tingkat menengah. Dan kekuatannya sangatlah luar biasa. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke rumahnya. Ternyata pintu gerbang yang rusak sudah diperbaiki. Namun tiba-tiba Kinan sangat terkejut karena ada yang menyapanya. Ternyata yang menyapa Kinan adalah ayahnya sendiri, yang bernama Kim Tian, yaitu patriark keluarga Qin. Ayah Kinan sudah mencapai ranah kultivasi Xian Tian, yaitu ranah yang lebih tinggi dari ranah body tempering. Dijelaskan kalau ranah Xian Tian adalah ranah kedua setelah ranah body tempering. Dan di sini setiap ranah dibagi menjadi 10 tahapan lagi. Aku dengar kultivasimu sudah mencapai ranah body tempering tahap 1 ya, ucap Kim Tian. Kinan pun yang mendengar perkataan ayahnya langsung berterima kasih kepadanya. Karena berkat pil dari ayahnya itu dia bisa menerobos ranah body tempering tingkat awal. Kim Tian pun mengatakan, meskipun pil itu sangat kuat, namun ingat jiwa bela dirimu itu beringkat rendah. Bagaimana bisa kau mencapai tahap ini secepat itu hanya dengan 10 pil saja? Kinan mengatakan kalau dia bisa menerobos karena hanya beruntung saja. Di sini Kinan menyembunyikan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya, bahkan terhadap orang terdekatnya, karena bisa saja membahayakan nyawanya. Jika ada orang yang tahu jiwa bela diri Kinan ternyata sangat overpower. Lalu Kinan menanyakan, kenapa ayahnya ada di sini? Ayahnya pun mengatakan kalau dia melihat pintu gerbang yang jebol dan rusak, sehingga dia datang untuk memeriksa keadaan Kinan. Ayahnya juga mengatakan kalau di masa depan dia membutuhkan obat-obat atau pil, maka tinggal bilang saja kepadanya. Maka ayahnya akan berusaha mencarikannya. Karena Kim Tian percaya bahwa anaknya Kinan pasti bisa menjadi orang terkuat di benua ini. Kinan yang mendengar itu tanpa basa-basi langsung berbicara dan mengatakan bahwa dia membutuhkan obat-obatan herbal dan 500 pil body tempering. Kinan tahu kalau permintaan itu sangatlah terlalu banyak, namun dia memohon kepada ayahnya untuk mengabulkannya. Kinan pun berpikir kalau jiwa petarung suci miliknya dapat menyerap 10 pil dan bisa menambah satu tingkatan, yaitu tingkat 6 menjadi tingkat 7. Maka jika 500 pil akan menjadi seperti apa peringkat dan tingkatannya, gumam Kinan. Cerita pun berganti 3 hari kemudian. Terlihat Kinan yang sedang berkultivasi, dan sekarang dia sudah mencapai ranah body tempering tingkat 2. Dijelaskan bahwa ranah kultivasi body tempering memiliki 10 tingkatan, dan jika setiap naik satu tingkatan, maka kekuatan fisik dalam tubuh akan diperkuat. Semakin tinggi ranah kultivasi yang ingin dicapai, maka akan membutuhkan energi yang sangat banyak juga. Cerita pun berpindah di tempat ruang pertemuan aula keluarga Qin. Terlihat ada 3 tetua yang berkumpul dan 1 patriark. Salah satu dari tetua itu yang berbaju merah adalah ayah dari Cangkong yang bernama Qin Teba. Di sini patriark atau ayah Kinan mengatakan kalau ia memanggil mereka ke sini dikarenakan patriark sekaligus ayah Kinan akan memberikan 500 pil Wen Qingdan atau pil body tempering kepada Kinan untuk membantunya berlatih. Para tetua pun yang mendengar itu sangat terkejut. Di sini Qin Teba mengatakan, Kim Tian, apa kau gila menyerahkan pil sebanyak itu kepada Kinan yang seorang sampah? 2 tetua lainnya pun juga ragu dengan hal itu, karena pil sebanyak itu sangat berharga. Di sini ayah Kinan sangat marah. Ayah Kinan mengatakan kalau mereka dipanggil ke sini bukan untuk berdiskusi, karena hal ini sudah diputuskan oleh ayah Kinan. Dan sebagai gantinya, bayaran dari menjadi seorang patriark akan diberikan sebagai kompensasi dari pil itu. Di sini terlihat ayah Cangkong hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Cerita pun berpindah di tempat Kinan yang sedang berkultivasi. Dijelaskan bahwa ranah body tempering secara keseluruhan adalah meningkatkan fisik tubuh, sehingga harus melakukan selangkah demi selangkah saat berlatih. Fisik seseorang terdiri dari daging, tulang, organ internal, dan darah, sehingga tiap bagian-bagian itu harus ditingkatkan dengan berurutan. Dan di sini daging Kinan sudah diperkuat dan seharusnya dia bisa melanjutkan memperkuat tulangnya. Setelah beberapa saat berkultivasi, Kinan pun sudah menerobos ranah kultivasi body tempering tingkat 3. Sungguh tidak mengecewakan jiwa bela diri roh petarung suci ini.
Dengan begini, aku bisa cepat menjadi kuat, ucap Kinan. Di sini Kinan memikirkan ayahnya. Kinan tidak tahu apakah ayahnya bisa atau tidak mendapatkan 500 pil quenching dan atau pil body tempering. Tapi ayah bukanlah orang yang suka mengingkari janji. Kinan yakin pasti ayahnya akan berusaha mencarikan pil itu untuk Kinan. Di sini Kinan berniat untuk berlatih ke Gunung Longhu dan masuk ke dalam hutan agar dia bisa berlatih teknik Thunder Grip. Dikarenakan meningkatkan basis kultivasi saja tidaklah cukup untuk menjadi pendekar terkuat. Namun juga harus berlatih teknik seni bela diri untuk memunculkan kekuatan bertarung yang sangat hebat. Singkat cerita, Kinan pun mulai masuk ke dalam hutan. Dia pun merasakan keberadaan beberapa hewan di hutan itu. Lalu Kinan pun sampai di sebuah batu di tengah sungai yang dekat dengan air terjun. Kinan pun berlatih di batu itu dengan menggunakan pedangnya. Dia mempelajari teknik seni bela diri pedang hingga membuat air di sekitarnya bereaksi. Ini masih belum cukup, aku harus terus berlatih jika ingin menjadi yang terkuat. Kinan pun memfokuskan dirinya dan menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya. Dan blar, serangan pun dilepaskan, yang membuat air di sungai itu terbelah karena serangan dari pedang Kinan. Inikah kekuatan serangan dari teknik pedang Thunder Grip? Sangat mengerikan, ucap Kinan. Namun setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada sesosok harimau putih datang. Harimau itu berada di tingkat 3. Kekuatannya juga setara dengan manusia yang berada di ranah body tempering tingkat 3. Harimau itu pun dengan sigap langsung menyerang Kinan. Namun tiba-tiba, bras, Kinan mengeluarkan serangannya yang berhasil memotong tubuh si harimau putih itu hingga terbelah menjadi 2 bagian. Teknik pedang ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan hanya sekali serang, harimau itu tumbang karena tidak bisa menghindarinya. Di sini Kinan berpikir kalau teknik ini masih di tingkat awal sehingga dia harus terus berlatih lagi. Namun tiba-tiba monster gorila yang sangat besar muncul. Kinan pun dengan sigap melompat dan mengumpulkan energi di tinjuannya. Dan blar, serangan Kinan pun dilepaskan. Namun ternyata monster gorila itu menahannya dengan tangannya. Tak sampai di situ, monster gorila itu juga menyerang Kinan. Di sini Kinan terpental ke belakang karena menghindari serangan tersebut. Monster gorila itu pun langsung melompat dan menyerang Kinan. Namun Kinan dengan mudah bisa menghindari serangan dari gorila itu. Kinan pun mengayunkan pedangnya dan serangan pun dilepaskan. Kedua serangan pun berbenturan. Di sini serangan pedang Kinan ternyata ditahan oleh monster itu dengan menggunakan tinjuannya. Sebenarnya monster gorila itu bukan berada di tingkat 3. Karena itulah Kinan sedikit kewalahan menghadapinya. Di sini Kinan berpikir untuk lari karena teknik pedang Thunder Cliff-nya yang masih berada di tingkat awal, sehingga tidak bisa menghadapi monster gorila itu. Namun saat Kinan ingin melarikan diri, monster gorila itu menyerang, yang membuat tanah yang dipijak Kinan hancur. Untung saja Kinan masih bisa menghindarinya. Kinan pun tidak ada pilihan lagi selain menyerang. Kinan pun menyiapkan serangan dan menyerang monster gorila dengan pedangnya. Blar, serangan dari Kinan masih saja bisa ditangkis oleh monster gorila itu. Di sini Kinan juga terkena serangan yang sangat dahsyat dari monster gorila itu, hingga membuat Kinan terpental jauh ke belakang. Namun di sini Kinan terlihat masih bisa bertahan. Meskipun terluka dan mengeluarkan saus merah di mulutnya, gorila itu dengan sigap melompat kembali dan menyerang Kinan. Blar, di sini Kinan masih dengan sangat mudahnya bisa menghindari serangan tersebut. Meskipun sudah terluka, di sini Kinan memutuskan bertarung mati-matian dengan gorila itu. Dikarenakan dia tidak bisa lari dari monster itu, Kinan pun menyerang menggunakan pedang dan digabungkan dengan jiwa bela diri petarung suci miliknya. Blar, serangan itu pun berhasil memotong tangan monster gorila itu. Di sini monster gorila sangat marah dan kesakitan. Tak sampai di situ, Kinan juga menyerang kembali monster gorila itu hingga membuat tubuh monster itu terbelah. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Kinan. Sial, ternyata monster gorila itu juga sangat kuat hingga aku harus terluka dan terpaksa mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci, ucap Kinan. Di sini Kinan juga berpikir kalau di hutan ini pasti masih banyak monster yang lebih kuat daripada monster gorila itu. Dia pun berpikir untuk mencari obat dan menyembuhkan luka pada dirinya dulu. Pada saat Kinan menelusuri hutan, Kinan pun merasakan energi yang sangat kuat.
Dan dia berpikir bahwa kemungkinan besar di sekitar sini ada herbal bumi dan langit. Ternyata energi itu berasal dari kolam mata air. Ini kan mata air energi. Aku sangat beruntung karena bisa menemukan mata air energi ini. Karena mata air energi ini lebih dari cukup untuk menyembuhkan semua lukaku yang ada pada tubuhku, ucap Kinan. Namun tiba-tiba Kinan tersentak kaget dan ternyata ada Kinyu dan adiknya yang datang. Ternyata mereka juga mencari dan mendatangi kolam air mata energi itu. Mereka berdua mengetahui mata air itu dikarenakan mereka pernah melihat gambar mata air energi itu dari buku kuno. Di sini Kinyu berniat untuk menggunakan mata air energi itu untuk mempercepat penerobosan kultivasinya. Dan pada saat dia sudah menerobos, Kinyu akan mengajar Kinan sampai membuatnya menjadi cacat hingga menjadi tak berguna selamanya. Namun tiba-tiba Kinan berbicara. Cih, sombong sekali kau. Menurutmu kau bisa mengalahkanku hingga kau berbicara seenaknya saja. Kinyu dan adiknya pun yang melihat Kinan sangat terkejut. Kinyu pun berkata, kau ada di sini juga ya? Hahaha, nasibmu sangat buruk. Hari ini karena kau berani muncul di hadapanku, maka kau akan kuberi pelajaran. Aku akan memasukkanmu ke neraka lebih cepat, ucap Kinyu yang meremehkan Kinan. Kinan pun mengatakan, oh, benarkah begitu? Bagaimana jika aku yang mengajarmu duluan, hingga surga dan neraka tidak bisa menerimamu? Mendengar perkataan Kinan, Kinyu pun langsung mengeluarkan auranya dan menyiapkan serangan kepada Kinan. Mungkin beberapa hari yang lalu aku bukanlah tandingan Kinyu dan adiknya. Namun pada hari ini keadaan sudah berubah. Bahkan mereka hanya seperti siput bagiku. Yang sekali ku injak maka mereka berdua akan tewas, gumam Kinan. Kinan pun berkata, cuma itu ya kekuatan yang kalian punya. Dengan kekuatan seperti itu kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, ucap Kinan. Kinyu pun yang mendengar ucapan Kinan sangat marah dan mengeluarkan panah yang bersiap menyerang Kinan. Brengsek, dasar bocah sialan. Bersiaplah untuk menerima serangan dariku karena kau sudah meremehkanku, ucap Kinyu. Di sini adik Kinyu mengatakan kalau Kinan biar dia saja yang melawannya. Karena dia ingin membalas perbuatan Kinan dahulu yang membuatnya malu dan sampai lari terbirit-birit. Di sini adik Kinyu yang bernama Kinlan pun mengeluarkan teknik seni bela dirinya yang bernama teknik Kyusui. Teknik ini berada di tingkat menengah dan sangat cocok untuk jiwa bela diri pedang. Teknik itu juga sangat kuat dan sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan teknik ini di ranah body tempering. Kinyu pun mengatakan, menyerah saja kau Kinan, kau pasti akan kalah. Jika kau memohon ampun maka adikku tidak akan membuatmu mati dengan cara yang menyakitkan, ucap Kinyu. Hahaha, teknik seekor siput ingin menyombongkan diri di hadapanku. Bahkan teknik itu bukanlah apa-apa bagiku, ucap Kinan. Kinlan pun langsung menyerang Kinan dengan teknik pedangnya. Namun Kinan hanya menahan teknik itu dengan tinjuannya yang membuat pedang itu mulai retak. Blar! Kinan pun langsung menyerang dan menghabisi Kinlan dengan satu serangan saja. Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teknik itu sangat kuat dan bahkan kau hanya dengan sekali serang mampu menghabisi adikku, ucap Kinyu yang sangat terkejut. Akan kuhabisi kau tanpa sisa karena berani menghabisi adikku, ucap Kinyu. Kinyu pun langsung menyerang Kinan dengan panahnya. Namun pada saat serangan panah itu sudah dilepaskan oleh Kinyu, Kinan dengan mudahnya menangkis serangan itu dengan sangat mudah menggunakan pedangnya. Di sini Kinyu sangat keheranan, bahkan serangannya yang sangat kuat juga bisa ditangkis oleh Kinan. Inikah serangan yang kau anggap bisa menghabisiku? Bahkan serangan ini menyentuh kulitku saja tidak bisa. Jadi bagaimana kau bisa menghabisiku hanya dengan kekuatan yang sangat lemah ini? Benar-benar sangat mengecewakan ternyata dirimu itu, ucap Kinan. Di sini Kinyu mulai berkeringat dingin karena melihat serangannya yang tidak berefek apapun kepada Kinan. Di sini Kinyu juga sangat terkejut karena mengetahui kalau Kinan sudah berada di tingkat 3 body tempering. Kau hanya memiliki jiwa bela diri sampah, tapi kenapa kau sudah menerobos begitu cepat, ucap Kinyu. Hahaha, jiwa bela diri sampah ya? Aku akan memperlihatkan kepadamu jiwa bela diri yang kau anggap sampah itu. Jangan sampai kau kencing di celana dan langsung mati berdiri karena terkejut, ucap Kinan. Dan Kinan pun mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya.
Kinyu pun yang melihat jiwa bela diri milik Kinan, ia pun berkeringat dingin sampai hampir lupa untuk bernapas. Apa? Tidak mungkin. Ternyata kau memiliki jiwa bela diri tingkat 7 wang. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, ini tidak mungkin, ucap Kinyu yang berteriak. Bagaimana? Sekarang kau tahu kan siapa sebenarnya yang sampah itu, ucap Kinan. Kinyu pun dengan sigap langsung lari karena ketakutan. Mau kemana kau? Bukankah kau ingin menghabisiku tadi? Bahkan jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk lari, tetap saja kau tak akan bisa lolos dari genggamanku, ucap Kinan. Kinan pun dengan secepat kilat langsung berada di hadapan Kinyu. Tak sampai di situ, Kinan langsung menyerang Kinyu dengan satu tangannya. Kinyu yang terkena serangan dari Kinan membuatnya terpental sangat jauh. Kinyu juga sampai menabrak pohon. Namun pohon itu ternyata juga hancur karena tak kuat menahan tekanan dari Kinyu yang terpental. Terlihat juga efek dari serangan Kinan membuat hutan berasap sangat tebal dan membuat burung-burung berterbangan. Ternyata Kinyu masih hidup, namun keadaannya sangat menyedihkan. Kinyu juga memohon kepada Kinan jangan membunuhnya. Kinyu akan memberikan apa saja yang Kinan minta agar Kinan tidak membunuh Kinyu. Namun Kinan di sini sudah sangat marah. Kinan pun mengeluarkan auranya dan bersiap menyerang Kinyu. Kau adalah manusia yang tak pantas hidup. Aku kan sudah pernah bilang jangan mencari masalah denganku, ucap Kinan. Namun tiba-tiba Kinyu menyerang Kinan dengan panahnya. Matilah kau bocah sialan, ucap Kinyu dan melepaskan serangan dengan kekuatan penuhnya. Namun di sini Kinan bisa menahan serangan itu dengan sangat mudah. Meskipun Kinan juga merasakan kalau serangan itu agak berbahaya. Hahaha, ini adalah teknik terkuatku yang bernama 10.000 Ice Shot. Teknik ini sudah cukup untuk menghabisimu yang berada di ranah body tempering tingkat 3. Kinan, kau tak akan bisa mengalahkanku, ucap Kinyu. Kinyu pun menyerang Kinan dengan teknik itu. Kinan juga mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung sucinya dan menghalau semua serangan yang diluncurkan oleh Kinyu dengan sangat mudah. Kinyu yang melihat kejadian itu sangat keheranan. Karena Kinan bisa menghalau serangan terkuatnya dengan sangat mudah. Padahal itu sangat mustahil kalau ranah kultivasi body tempering tingkat 3 bisa bertahan terhadap serangan itu. Dasar memang mengerikan kekuatan Kinan ini. Padahal sebelum Kinan bertarung dengan Kinyu dan adiknya, Kinan sudah terluka karena serangan dari monster gorila. Bahkan Kinan juga belum sempat menyembuhkan luka pada tubuhnya. Tapi di sini Kinan dengan sangat mudah bisa mengalahkan Kinyu dan adiknya. Singkat cerita, di sini Kinyu kembali memohon kepada Kinan untuk mengampuni nyawanya. Kinan mengatakan kepada Kinyu, kau tidak perlu berlutut ataupun memohon, karena semua hal itu tak akan berguna lagi. Aku tidak akan mengampunimu, ucap Kinan. Tiba-tiba, bras! Kebasan pedang pun menghantam tubuh Kinyu dan membuat Kinyu tewas seketika dengan sangat menyedihkan. Setelah Kinan menghabisi Kinyu, ia pun menghampiri kolam mata air energi. Dan Kinan dengan sigap masuk ke kolam itu untuk menyembuhkan diri. Kinan juga berkultivasi di tengah-tengah kolam air mata energi itu. Setelah memulihkan diri beberapa jam di dalam kolam mata air energi itu, semua luka pada tubuh Kinan sembuh total. Namun di sini Kinan berpikir akan berkultivasi lagi dan melakukan terobosan kultivasi, dikarenakan masih banyak energi yang tersisa di kolam mata air energi itu. Kinan juga sudah berhasil meleraskan atau memperkuat daging dan tulang. Sekarang dia ingin memperkuat lagi organ dalam dan darah. Di sini Kinan yakin pasti akan bisa menerobos ranah body tempering tingkat 4 karena berkultivasi di kolam mata air energi itu. Proses berkultivasi pun dilakukan oleh Kinan yang membuat energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Terlihat Kinan yang masih berkultivasi. Dan air di sekeliling Kinan pun mulai bergejolak. Dan blar! Air di sekitar Kinan pun berhamburan. Dan Kinan pun berhasil menerobos kultivasi ranah body tempering tingkat 4. Kinan pun keluar dari kolam mata air energi itu karena dia sudah merasa cukup. Di sini Kinan berniat untuk mencoba kekuatan barunya. Dia pun mengumpulkan energi di tinjuannya yang bersiap melepaskan serangan. Blar! Dia pun menghantamkan serangannya pada pohon yang ada di depannya. Seketika pohon itu pun retak dan hancur tak tersisa, sehingga membuat pohon itu di bagian atasnya terlihat seperti melayang. Semakin sangat menakutkan ya kekuatannya saat tingkat kultivasi bertambah ke ranah body tempering tingkat 4.
Bahkan seni bela diri tinjuan tingkat rendah bisa menjadi tingkat menengah kekuatannya. Benar-benar tak habis pikir, ini mah sangat memberikan gumam Kinan. Kinan pun tersenyum bahagia. Tidak kusangka ternyata 2 hari di tempat ini aku bisa mendapatkan kekuatan dan banyak keuntungan yang sangat luar biasa. Selagi aku menunggu ayah mencarikan 500 pil body tempering atau pil quenching, dan aku harus berlatih dan mencari pengalaman bertarung di tempat ini. Sudah kuputuskan, aku akan berpetualang di Gunung Longhu ini sembari menunggu ayah mencarikan pil body tempering, ucap Kinan. Kinan juga berpikir kalau dia banyak menghabisi para monster, maka dia semakin cepat naik level juga. Bahkan kekuatannya juga akan bertambah kuat dengan cepat. Namun tiba-tiba suasana mulai gaduh dan burung-burung mulai berterbangan. Ternyata di hadapan Kinan ada monster rubah yang menghadang. Monster rubah itu pun dengan ganas menyerang dan menerkam Kinan. Namun dengan santai Kinan melompat menghindari serangan dari monster rubah itu. Saat Kinan berada di atas monster itu, Kinan menyiapkan serangan teknik Thunder Knife-nya. Dan monster itu pun terpenggal tubuhnya karena terbesan dari pedang Kinan. Ternyata monster itu berada di tingkat 5. Namun Kinan dengan sangat mudah menghabisinya. Di sini Kinan bergumam, teknik seni bela diriku juga ternyata semakin kuat dan cepat. Kalau begini terus, tidak butuh waktu lama aku akan bisa menerobos lagi. Kecepatan peningkatan kekuatannya memang sangat luar biasa. Kalau aku cuma mengandalkan bakatku saja, tidak akan mungkin bisa sebegitu cepat seperti ini. Kemungkinan terbesar adalah jiwa roh petarung suciku lah yang membuat kecepatan meningkatnya menjadi sangat mengerikan. Jika benar-benar kemampuan jiwa roh petarung suciku ini dapat meningkatkan bakat seseorang, bahkan terobosan dan kekuatan yang kucapai saat ini hanyalah hal yang sangat kecil. Hahaha, jika semua orang mengetahui kekuatanku, maka kekuatan jiwa bela diri roh petarung suci ini akan menjadi teror bagi pendekar di seluruh benua ini jika dia mengusik ketenanganku, ucap Kinan. Namun tiba-tiba Kinan mendengar sesuatu. Di sini ternyata setelah Kinan mencapai ranah kultivasi body tempering tingkat 4, penglihatan dan pendengarannya juga semakin tajam. Bahkan di dalam radius 20 meter, setiap hembusan angin dan rumput yang bergerak dia bisa menyadarinya. Kinan pun dengan sigap langsung memeriksanya. Ternyata suara yang didengar Kinan dari sekelompok orang yang menaiki kuda. Terlihat ada 1 orang wanita dan 3 laki-laki bawahannya. Ternyata Kinan mengenal wanita itu. Apa yang sebenarnya dilakukannya di tempat seperti ini, gumam Kinan. Wanita itu bernama Fang Su, yaitu putri dari patriark keluarga Fang. Dijelaskan bahwa keluarga Fang adalah keluarga besar lain di kota Linshui selain dari keluarga Qin. Keluarga Fang juga memiliki banyak sejarah ribuan tahun yang lalu. Keluarga Fang juga memiliki banyak murid berbakat dan kekuatannya lebih besar dibandingkan kekuatan keluarga Qin. Di sini wanita itu menanyakan kepada bawahnya dengan ekspresi marah. Kenapa mereka belum sampai juga ke tempat yang mereka tuju? Jika kita sampai salah arah, maka aku akan menghabisimu. Anak buahnya pun dengan ekspresi ketakutan mengatakan, kalau arah yang kita tuju sudah benar dan sesuai dengan gambar pada peta, kemungkinan peta inilah yang palsu, sehingga kita masih belum sampai juga, ucap pria itu. Brengsek, kalian mengejekku ya? Aku tidak mungkin mendapatkan dan membawa peta palsu. Cepat cari yang benar, atau jika kalian tidak bisa menemukan tempat itu, maka aku akan membuat kepala kalian menjadi gundul dan mati sangat mengenaskan, ucap wanita itu. 3 pria itu pun sangat terkejut mendengar bahwa mereka akan menjadi 3 tuyul dan mati jika tidak menemukan tempat yang dituju. Ternyata mereka mencari harta karun ya. Sebenarnya harta karun seperti apa sih yang membuat putri dari patriark keluarga Fang itu sangat menginginkannya, sehingga dia pergi ke sini dan mencarinya sendiri, gumam Kinan. Namun tiba-tiba anak buah wanita itu mengeluarkan serangan yang mengarah ke Kinan. Di sini Kinan sangat terkejut melihat serangan itu mengarah ke tubuhnya. Namun dengan sigap Kinan bisa dengan mudah dapat menghindari serangan tersebut. Di sini Kinan bertanya kepada pria itu kenapa dia bisa mengetahui keberadaannya. Padahal sejak Kinan mencapai ranah body tempering tingkat 4 dan memperkuat daging hingga organ internalnya, Kinan bisa mengatur nafasnya sehingga tidak diketahui dan agar tidak bisa dideteksi. Tapi kenapa pria itu bisa menemukannya? Pria itu pun menjawab bahwa dia memiliki jiwa bela diri rumput kabut. Meskipun jiwa bela diri ini tingkat rendah,
Namun jiwa bela diri ini bisa mendeteksi semua hal dalam radius 10 meter. Karena kau memasuki cakupan radar pencarianku yang berjarak 10 meter, maka aku dengan mudah bisa mengetahui dengan sangat jelas, ucapnya. Sial, aku tidak berpikir soal itu. Bahkan di benua ini masih banyak jenis-jenis bela diri. Kenapa aku sangat ceroboh? Ini adalah kesalahanku. Aku akan mengingat hal ini di masa depan agar aku tidak ceroboh lagi, gumam Kinan. Di sini wanita itu sangat terkejut karena melihat Kinan di tempat seperti ini. Apakah kau mengikutiku, Kinan? Kau orang yang mendapatkan jiwa bela diri sampah kan? Seharusnya kau harus banyak berlatih. Tapi kenapa kau berada di tempat seperti ini dan malah mengikutiku? Ucap wanita itu yang mengejek Kinan. Kinan pun menjawab, memang apa urusanmu jika aku tidak berlatih? Di sini aku juga tidak tertarik sama sekali untuk mengikutimu, ucap Kinan. Di sini dijelaskan bahwa ternyata wanita itu membawa peta kuno bernilai tinggi. Wanita itu berpikir kalau dia bisa mendapatkan harta karun dengan peta itu. Namun dia berada di tempat itu sudah 2 jam tapi tidak menemukan apa-apa. Karena hal itulah dia ingin melampiaskan rasa kesalnya terhadap Kinan. Wanita itu pun mengatakan kenapa Kinan sangat berani berkata hal seperti itu kepadanya. Dia pun meminta Kinan berlutut dan meminta maaf. Namun di sini Kinan mengatakan, untuk apa aku berlutut dan meminta maaf kepadamu? Bukankah aku tidak melakukan kesalahan kepadamu? Apakah kepalamu belum diservis ya? Jadi kayaknya agak error tuh, ucap Kinan yang mengejek wanita itu. Wanita itu pun sangat terkejut mendengar perkataan Kinan. Kau berani membantahku ya? Jika bukan karena kau adalah anak dari seorang patriark keluarga Qin, aku pasti sudah membumi hanguskan tubuhmu karena kau sudah mengejekku. Ayo cepat berlutut dan minta maaf, maka aku akan mengampunimu, ucap wanita itu. Kinan pun mengatakan kalau dia tidak mau berlutut dan meminta maaf karena dia tidak merasa salah. Wanita itu pun sangat marah. Kau mau cari mati ya? Aku akan memberimu pelajaran agar kau bisa mematuhi perintahku. Wanita itu pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kinan dan mematahkan seluruh tulang di dalam tubuhnya. Para bawahan wanita itu pun mulai mengeluarkan kekuatan jiwa bela diri mereka masing-masing dan menyerang dengan bersamaan. Dasar sampah, kau kira kau sedang berbicara dengan siapa? Sampah sepertimu berani menantangku dan bersikap sangat arogan di depanku, ucap wanita itu. Di sini terlihat Kinan mulai terkepung karena diserang bersamaan. Aku tidak pernah mengganggu kalian, tapi kenapa kalian mengusik hidupku? Baiklah, jika ini pilihan kalian, maka aku akan memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan kepada kalian, ucap Kinan. Kalian pikir bisa menindasku dengan kekuatan kalian yang seperti ini, ucap Kinan. Dan Kinan pun mengeluarkan kekuatan kultivasinya yang membuat Kinan diselimuti energi yang sangat besar, hingga 3 pria yang menyerang Kinan terpental sangat jauh ke belakang. Di sini wanita itu sangat terkejut karena Kinan mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia sudah berada di lapisan body tempering tingkat 4. Bagaimana bisa? Ini sangat mustahil, ucap wanita itu. Wanita itu pun berteriak dan menyuruh bawahannya untuk menghabisi Kinan. Bawahan wanita itu pun kembali mengeluarkan kekuatan dari jiwa bela dirinya. Tak sampai di situ, 3 bawahan itu juga menggabungkan kekuatannya dan membuat bola energi berwarna hijau mengelilingi mereka. Ternyata mereka bisa menggunakan teknik gabungan ya. Tidak buruk juga, ucap Kinan. Mereka pun mengumpulkan kekuatan dan mulai menyerang Kinan. Di sini Kinan bergumam. Teknik yang mereka gabungkan ternyata memiliki tekanan energi yang kuat juga ya. Bahkan itu setara dengan ranah body tempering tingkat 4. Ternyata inikah kenapa mereka bisa dijadikan penjaga dari seorang putri patriark dari keluarga Fan. Meskipun jiwa bela dirinya di ranking Huang dan tingkatannya berada di tingkat 3, namun jika digabungkan maka akan membuat kekuatan yang luar biasa juga. Tapi kekuatan mereka itu tidak ada apa-apanya bagiku, ucap Kinan sambil tersenyum. Kinan pun mengangkat pedangnya dan mengumpulkan energi yang sangat besar dan bersiap menyerang mereka. Serangan pedang itu pun dilepaskan dari jarak jauh. Kekuatan tebasannya membuat semburan energi yang sangat besar dan menghantam 3 orang penjaga bawahan wanita itu, sampai membuat terpental dan mati tak berbekas. Di sini ternyata wanita yang berdiri di belakang sangat jauh juga terkena efek serangan Kinan, yang membuatnya juga ikut terpental dan menabrak batu sangat keras. Wanita itu juga terluka sangat parah.
Apa? Serangan macam apa itu? Bahkan dia menyerang dengan menggunakan kekuatan energinya saja sudah bisa membuatku terpental seperti ini dan terluka. Itu serangan yang sangat mengerikan. Tidak mungkin dia cuma seorang sampah. Dia sangat menakutkan, ucap wanita itu. Di sini Kinan berjalan mendekati wanita itu dengan mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat. Namun di sini wanita itu mengatakan, "Kau apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat," ucap wanita itu dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Hahaha, kau takut ya? Ternyata kau bisa merasakan ketakutannya. Kenapa? Tidak jadi ya mematahkan anggota tubuhku. Kenapa kau malah ketakutan seperti itu? Kemana kesombongan yang kau perlihatkan tadi? Ucap Kinan. Di sini wanita itu memohon kepada Kinan agar dia tidak membunuhnya, dan dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kau kira dengan sangat mudah ya bisa meminta maaf setelah menghina dan menjatuhkanku, ucap Kinan. Wanita itu pun mengatakan kalau dia adalah nona muda dari keluarga Fang. Jika Kinan membunuhnya pasti ayahnya akan marah dan tidak akan melepaskan Kinan. Wanita itu juga membanggakan kakaknya yang sudah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 6 Wang. Jika Kinan membunuhnya di sini maka pasti kakaknya akan membalaskan dendam, ucap wanita itu. Ternyata kakak dari wanita itu bernama Fang Rulong. Ternyata Fang Rulong membangkitkan jiwa bela diri tingkat 6 Wang ya. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahuinya. Apakah mereka menyembunyikan kekuatan itu? Apa yang sebenarnya keluarga Fang rencanakan? Di sini wanita itu mulai menganggap kalau Kinan ketakutan. Wanita itu pun bersikap arogan kembali dan mengatakan, "Kau sampah, kenapa masih tidak berlutut dan minta maaf? Jika kau mematuhiku, maka aku tidak akan pernah mengatakan ini kepada keluargaku," ucapnya. Begitu ya, kau tidak sadar ya bahwa kematianmu ini semakin dekat. Tapi kau malah berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah kita sekarang berada di hutan? Jadi jika aku menghabisimu di sini, siapa yang akan tahu, ucap Kinan. Mendengar perkataan Kinan, wanita itu kembali terkejut dan ketakutan. Di sini Kinan mengatakan, "Aku juga tidak takut dengan kakakmu, bahkan dengan ayahmu sekalipun. Karena ayahku juga seorang patriot di keluarga Qin. Kau kira dengan kakakmu mendapatkan jiwa bela diri tingkat 6 Wang, kau bisa membanggakan dia? Kau tidak tahu ya kalau di atas langit masih ada langit." Dan Kinan pun mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya yang berada di tingkat 7 Wang. Wanita itu pun sangat terkejut saat melihat jiwa bela diri Kinan berada di tingkat 7 Wang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau membangkitkan jiwa bela diri sampah? Tapi kenapa kau memiliki jiwa bela diri dengan kekuatan yang sangat mengerikan, ucap wanita itu. Kinan pun tanpa basa-basi langsung menebas dan menghabisi wanita itu. Kau kira setelah melihat jiwa bela diri milikku, kau akan kubiarkan hidup? Itu tak akan terjadi, ucap Kinan. Kinan pun mulai pergi dan menjauhi wanita itu. Namun di sini Kinan melihat sesuatu di baju wanita itu. Ternyata itu adalah peta kuno harta karun yang bernilai sangat tinggi. Di sini Kinan juga mengambil semua yang wanita itu punya, termasuk dengan field body tempering.